Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Pemuda merupakan kumpulan orang-orang yang masih muda, mempunyai jiwa semangat, ide, dan pemikiran-pemikiran yang sangat segar dan visioner yang bisa dipergunakan untuk memajukan bangsa. Generasi muda bisa dikatakan sebagai tonggak utama suatu bangsa yang berpengaruh besar dalam suatu negara dengan aksi-aksi dan pemikiran kritisnya. Sejarah telah mencatat kiprah pemuda-pemuda yang tak kenal waktu, selalu berjuang dengan penuh semangat. Indonesia merdeka salah satunya berkat para pemuda. Peran pemuda sangat sentral. Pemuda selalu menjadi bagian utama dalam setiap perubahan sejarah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa gerakan pemuda yang merubah politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama adalah gerakan pemuda pada masa kolonial. Pada masa ini, muncul gerakan-gerakan pemuda yang bersifat kesukuan dan berkembang di berbagai daerah. Namun tujuan mereka tetaplah sama, ingin membebaskan kolonialisme Belanda. Yang pertama ada Jong Java. Jong Java berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta dan dipimpin oleh Satiman Wiryo Sandoyo. Anggotanya hanya berasal dari Jawa dan Madura saja. Jong Java menjadi organisasi yang besar dan kegiatannya berkisar pada bidang sosial, kebudayaan, dan teori politik. Berdirinya Jong Java mendorong pemuda suku lain untuk mendirikan organisasi juga. Demikian pula para pemuda Sumatera. Mereka kemudian mendirikan Jong Sumatranen Bon atau JSB. JSB yaitu perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera. Selain itu, JSB juga bertujuan untuk mendidik serta mempelajari dan mengembangkan budaya dari Sumatera. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta. JSB memiliki 6 cabang, 4 di Jawa dan 2 di Sumatera, yaitu di Padang dan Bukit Tinggi. Beberapa tahun kemudian, para pemuda Batak keluar dari perkumpulan ini karena mereka merasa perkumpulan ini terlalu didominasi oleh pemuda dari Minangkabau. Dalam kepengurusannya, para pemuda Batak ini kemudian mendirikan perkumpulannya sendiri, yaitu Jong Batak. Selanjutnya adalah gerakan pemuda pada masa setelah kemerdekaan. Usaha meraih kemerdekaan tentu tidak lepas dari peran pemuda saat itu. Ada Syahrir, Wikana, Darwis, Khairul Saleh, terutama Sultan Syahrir yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Kita semua pasti tahu dong bahwa ada peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda. Golongan muda ini mendesak Presiden Soekarno untuk segera memproklamasikan negara ini, sehingga pada saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, perjuangan pemuda bisa dilihat pada rentang waktu tahun 50 hingga tahun 66, di mana muncul organisasi-organisasi kemahasiswaan. Lalu pada tahun 66, para pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak mengambil peran dalam mendirikan Orde Baru atau yang disebut dengan Angkatan 66. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemuda-pemuda Indonesia juga melakukan gerakan yang disebut dengan Tritura. Tritura yaitu sebuah gerakan unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 10-13 Januari 1966 di Jakarta. Unjuk rasa ini terjadi karena polemik pelik tak lama setelah tragedi gerakan 30 September 1965. Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno ini dianggap gagal.
Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat atau tritura. 3 tuntutan rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu, yakni bubarkan para Partai Komunis Indonesia atau PKI, rombak Kabinet Dwi-Qora, dan turunkan harga. Pertama, mengenai pembubaran PKI, hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai yang dipimpin oleh DN Aidit. Yang kedua, tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwi-Qora muncul lantaran pemerintahan Soekarno dianggap tidak bisa mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Perombakan Kabinet Dwi-Qora juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI, padahal sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Yang terakhir, tuntutan untuk menurunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintah Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemuda-pemuda Indonesia juga melakukan gerakan yang sangat terkenal hingga sekarang, yaitu Gerakan Reformasi 1998 yang menggulingkan pemerintahan Soeharto itu sendiri. Memasuki pertengahan tahun 97, krisis moneter melanda Indonesia. Nilai rupiah pada saat itu sangat anjlok. Di tengah situasi ini, tim ekonomi Soeharto justru menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak. Ekonomi rakyat semakin terpuruk. Soeharto menyiasati situasi rawan pangan dengan kampanye makan tiwul yang disampaikan melalui televisi. Namun Soeharto tetap penuh percaya diri dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia terbang ke Jerman untuk berobat. Sidang Umum MPR tahun 98 malah memberi gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto. Gelar itu diberikan karena Soeharto dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi. Selama 30 tahun kekuasaannya, pendapatan per kapita Indonesia pun meningkat. Namun, di balik itu semua, bahwa tingkat kemiskinan Indonesia juga meningkat. Hal itu membuat mahasiswa-mahasiswa terus bergerak untuk memprotes kepemimpinan Presiden Soeharto pada saat itu. Sejak tahun 71 hingga tahun 88, mahasiswa tak pernah berhenti melakukan aksi-aksi penggulingan Soeharto. Tahun 71, mereka menyerukan golput untuk tidak memilih dalam pemilu yang mereka anggap hanya akan memenangkan Golkar, partai Soeharto pada saat itu. Tahun 74, mahasiswa kembali bergerak untuk menolak dominasi modal asing dan kepemimpinan Soeharto. Tahun 78, mereka menuntut sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto atas penyelewengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Akhir tahun 80-an, mahasiswa kembali bergerak untuk menunjukkan solidaritas kepada kaum tani yang tergusur. Awal tahun 90-an, radikalisme mahasiswa mulai diarahkan pada struktur politik Orde Baru. Di Jakarta, Fahmi melakukan aksi di DPR menuntut sidang istimewa. Tahun 94 dibentuk sejumlah gerakan mahasiswa antara lain SMID atau Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Pada tanggal 12 Mei tahun 98, para mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta melakukan aksi damai menuju gedung DPR MPR. Mereka memulai rally dari depan kampus Trisakti di Selipi sambil membagikan bunga. Tapi aparat menghadapi aksi damai mahasiswa ini dengan tembakan. 4 mahasiswa akhirnya gugur. Mereka adalah Elang, Hendrawan, Heri, dan Hafidin. Setelah banyak aksi dari mahasiswa, akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 98, di hadapan para wartawan media seluruh dunia, Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden, dan wakilnya, B.J. Habibie, langsung dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Akhir sebuah kediktatoran yang kejam dan congak berakhir secara dramatis. Di jalan-jalan dan di gedung DPR, rakyat meluapkan kegembiraan dengan berbagai ekspresi. Sebuah fase baru dimulai, perjalanan transisi sebuah bangsa menuju demokrasi.
Untuk mencegah hal buruk yang pernah menimpa negeri ini berlanjut, maka mahasiswa pada saat itu mengajukan 6 tuntutan reformasi. Yang pertama adalah penegakan supremasi hukum, kedua pemberantasan KKN, ketiga adili Soeharto dan kroninya, 4 cabut difungsi ABRI, 5 pemberian otonomi daerah, dan 6 laksanakan amandemen UUD 1945. Pemuda-pemuda yang sukses dan memiliki semangat juang tinggi tentunya harus menjadi contoh bagi kita semua untuk mengisi kemerdekaan masa kini. Yang bisa kita lakukan adalah meneladani semangat juang para pemuda pada masa kolonialisme hingga pasca kemerdekaan. Kita juga bisa meniru semangat juangnya yang tinggi, tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan hak rakyat dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.